Ada satu cerita, kiriman dari Mas Nono yang ada di Malang, Jawa Timur. Dia menceritakan tentang satu kisah menyeramkan tentang pendakian di Gunung Semeru via Ranupani. Baik, sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, berkunjung ke channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, terima kasih. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal dari 3 orang pemuda. Ada Heru, Agus, dan Heri. Mereka bertiga itu temenan cukup akrab. Pada suatu hari mereka sedang di angkringan. Di situ mereka ngopi, bercanda, ngobrol, makan gorengan seperti pada umumnya. Dan mereka itu sedang merencanakan pendakian ke Gunung Semeru via jalur Ranupani. Singkat cerita, Heru sama Dedi udah izin sama orang tuanya. Mereka berdua diizinin ya. Di sisi lain, Agus lagi izin sama bapaknya. Pak, aku mau izin. Mau izin kemana? Mau mendaki ke Semeru, Pak, sama teman-teman. Oh, mau mendaki ke Semeru. Sama siapa lagi? Biasa, Pak, sama Heru, sama Dedi. Kapan berangkat? Ya berangkat rencananya si Kamis ini, Pak, hari Kamis yang akan datang. Ya wis, sik yo, ta ndelok kalender sik. Di situ bapaknya Agus ngeliatin kalender. Karena ini saya jelasin dulu, bapaknya Agus ini orang Jawa Tulen ya. Dia itu orang Jawa yang kental, bisa dibilang kejawen, yang sangat menghormati budaya-budaya Jawa. Makanya bapaknya itu ngelihat tanggal dulu. Itu harinya dilihat dulu ya kan, biar pas buat anaknya ini Agus bepergian. Akhirnya bapaknya ini setelah ngelihat kalender bilang sama Agus, aduh ditunda wae yo Leo, ditunda aja, jangan besok Kamis berangkatnya. Loh emang kenapa Pak? Nah toh bapak itu mendidik kamu dari kecil buat menghormati budaya-budaya Jawa, ben paham adate wong Jawa. Kayak gini kan akhirnya kamu nggak tahu. Kamis yang akan datang itu adalah malam 1 Suro. Loh, kenapa Pak kalau malam 1 Suro? Banyak jin ya? Hush, jangan sembarangan kalau ngomong. Bukan seperti itu. Malam 1 Suro itu lebih baik di rumah. Jangan pergi-pergi. Apalagi ini pergi jauh sampai mendaki gunung. Alah Pak, Bapak kuno banget sih Pak. Ya bukan kuno. Itu kan sudah budaya kita Jawa. Kita harus menghormati. Kita harus punya rambu-rambu dalam hidup. Itu kan rambu-rambu. Bukannya Bapak itu nakut-nakutin, bukan. Pak, ini udah direncanain Pak, berangkat Kamis. Ayolah Pak, saya kasih izin. Nggak apa-apa Pak. Nggak bakal ada apa-apa di sana, kata si Agus. Kowe iki jen ngeyel kok ket cilik yo ngeyel wae. Sampai kuliah gede nih semene ngeyel wae. Ya wes. Tapi hati-hati tenan lho kowe. Nggih, Pak, saestu hati-hati. Bapak tenang aja, ndak usah khawatir. Ya. Ya wes. Muga-muga ora ono apa-apa ya. Amin, Pak, amin. Matur suwun nggih, Pak. Ya. Dan pada akhirnya Kamis pagi tiba, di mana itu adalah hari pendakian mereka. Mereka bertiga kumpul tuh di rumahnya Agus. Dedi sama Heru itu kaget karena di rumah Agus itu sudah ada pacarnya Agus, namanya Putri. Loh, Put, kok di sini? Tanya si Heru. Iya, kan aku diajak Agus. Emang Agus tidak bilang tau sama kalian? Enggak, Agus nggak bilang. Gus. Putri ikut. Iya, aku ajak. Sorry ya, belum sempat bilang kemarin. Nah, Heru sama Dedi saling menatap. Mereka kaget kan karena ada Putri di situ yang ternyata sudah diajak sama Agus buat ikut naik ke Semeru. Batin si Heru, aduh bakal repot nih ada ceweknya. Secara Putri juga belum pernah naik gunung sama sekali. Ini langsung ke Semeru, gimana sih Agus? Tapi karena dia itu nggak enak ya sama Agus, dia ngebatin ya wes lah, nggak apa-apa. Yang penting Agus itu bertanggung jawab ya sama pacarnya. Kalau nanti pacarnya itu ngerepotin, ngeluh capek dan lain sebagainya. Sebelum berangkat, mereka ngecek lagi perlengkapan, logistik yang bakal mereka bawa naik ke Semeru.
Dan setelah dirasa cukup, ngeceknya sudah komplit, sudah lengkap, mereka langsung gas menuju ke terminal Kota Malang dari rumahnya Agus. Sampai di terminal Kota Malang, mereka naik angkot lagi menuju ke Pasar Tumpang, dan singkat cerita mereka sampai di Pasar Tumpang karena mereka belum sempat sarapan ya dari rumah. Akhirnya mereka mampir ke sebuah warung. Di situ mereka sarapan dulu. Lauknya rawon setan, makanan khas dari Jawa Timur. Selesai sarapan, mereka langsung menuju ke tempat penyewaan jeep yang kebetulan ada di sekitaran Pasar Tumpang ya. Mereka ke situ, mereka nyewa jeep buat menuju ke base camp Ranupani. Di situ mereka nunggu sebentar karena jeepnya itu nggak langsung ngebawa mereka doang ya. Jadi nunggu beberapa orang juga yang mau ke wilayah Ranupani. Kebetulan ada beberapa pendaki juga yang mereka kenalan di situ. Mereka dari Jakarta. Dan akhirnya mereka berangkat bareng satu jeep menuju ke base camp Ranupani. Singkat cerita, mereka sampai di Ranupani. Mereka berempat langsung menuju ke pos perizinan ya buat simaksi. Nah, pas mereka lagi simaksi, lagi izin di situ, tiba-tiba yang jaga situ, yang jaga base camp, pos perizinan itu nanya sama mereka, "Ini bener mau naik sore ini juga?" "Iya mas." "Emang kenapa mas?" "Ya nggak apa-apa, ini kan malam satu suro. Tapi kan itu rame mas di base camp." "Ya emang rame, itu kan pendaki-pendaki dari luar kota, ada yang dari Jakarta, dari Bandung. Mereka juga naik kan mas?" "Enggak, mereka naiknya besok malam Sabtunya, mereka nginep dulu di base camp." "Oh, emang boleh nggak mas kalau naik sore ini juga?" Boleh saja. Tapi ini kan malam satu suro mas." "Masnya orang mana sih?" "Saya dekat mas, saya Malang mas." "Oh, orang dekat toh, tak kira orang jauh. Itu di KTP mas." "Oh iya, orang sini ya, orang sini juga. Besok aja, kita harus menghormati budaya Jawa. Yo, sesuk wae yo. Sore ini aja mas lah. Kita udah kebelet, pengen naik." Waduh, dikandani ngeyel. Ya wis, nggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Akhirnya karena mereka berempat ngeyel, yang jaga pos perizinan ngeberiin izin sama mereka. Yang penting mereka harus hati-hati, harus waspada, dan tetap saling jaga. Setelah itu mereka nyantai-nyantai bentar ya setelah simaksi mereka nyantai bentar di base camp buat ngupi-ngupi. Setelah dirasa cukup, badannya enteng, mereka langsung masuk tuh ke jalur pendakian. Waktu udah nunjukin jam 4 sore waktu itu. Mereka mulai jalan, masuk jalur pendakian. Jalan paling depan sebagai leader itu Agus. Di belakangnya ada Heru, disusul Putri, dan yang paling belakang ada Dedi. Mereka jalan menuju pos Landengan Dowo. Baru jalan beberapa menit, Putri udah mulai ngeluh. Dia capek. Akhirnya Agus bilang sama teman-temannya buat break dulu di situ, bentar, buat minum. Mereka berhenti di situ. Mereka minum air mineral, air putih, sambil makan snack. Agus ini bilang ya sama pacarnya Putri, "Yang, kamu jangan gerusa-gerusu jalannya. Beda kalau jalan-jalan di mall sama di gunung." Agus ngeledek pacarnya. "Iya kok capek banget ternyata. Aduh aku nyesel nggak boleh gitu. Agusnya kamu udah ikut. Tak tawarin mau, ya udah ini resikonya. Yang penting nggak apa-apa wis ya. Dad, kita sering berhenti nggak apa-apa ya. Santai aja, siap bos, tenang aja. Nah ini kayak gini yang tak kasih tahu ya. Kalau naik gunung itu jalannya jangan langsung gerusa-gerusu karena kita juga bawa beban. Pakai gini aja wis, kamu jalan nanti 25 langkah, kamu berhenti nafas, ambil nafas panjang. Tambah lagi, kalau nanti udah kuat, tambahi jadi 50 langkah, baru berhenti, ambil nafas lagi. Seterusnya 75, ambil nafas, sampai 100 dan seterusnya. Jadi kamu nanti bisa ini mengira-ngira langkahmu itu nanti pakai ritme ya, pakai irama, tidak begitu capek. Ayo semangat. Nanti kalau kamu berhasil ini bisa sampai puncak, bisa sampai Mahameru, berarti kamu sudah lulus sebagai calonku." Di situ Dedi sama Heru itu ketawa ya. Apa hubungannya coba naik gunung sama calon buat nikah ya, calon istri. Akhirnya setelah mereka di situ bercanda, minum, makan snack, mereka ngelanjutin jalan ya menuju ke pos 1 Landengan Dowo. Singkat cerita, mereka sampai di Landengan Dowo. Di situ mereka berhenti lagi bentar buat minum. Setelah itu mereka langsung gas menuju ke pos 2 Watu Renjeng. Di tengah perjalanan menuju Watu Renjeng, posisinya masih sama.
Agus jalan paling depan sebagai leader dan tiba-tiba dia menghentikan langkahnya karena dia melihat ada seekor anjing berwarna hitam dan matanya merah tepat di depan Agus. Tapi jaraknya agak jauh ya dari dia. Dia amati lagi sama dia, bener gak ya itu anjing? Dan ternyata memang benar. Itu adalah seekor anjing dengan matanya yang merah dan menatap tajam ke arah Agus. Dan tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang sama Heru. "Woi Gus, malah ngelamun. Ayo ndang jalan. Ono apa toh? Kok mandek?" Enggak ada apa-apa. Ya wis toh jalan meneh. Ayo, maghrib iki. Wis kesel banget awakku. Yo sik sabar toh. Di situ Agus gak nyeritain apa yang barusan dia lihat sama teman-temannya. Dia gak mau teman-temannya itu jadi panik. Meski dengan berat, kaki yang berat karena cukup takut Agus, dia jalan lagi, ngelanjutin perjalanan mereka. Agus jalan tuh. Dan anjing hitam yang barusan Agus lihat tiba-tiba menghilang di balik semak-semak pohon. Agus dalam hatinya berucap, "Alhamdulillah." Dia jalan lagi, dia coba ngelirik ya. Tempat di mana tadi ngeliat anjing itu ternyata nggak ada apa-apa. Belum lama dia ngelanjutin jalan, tiba-tiba dia ngedenger lagi kayak ada yang ngebisikin telinganya. Pulang. Agus coba tuh najemin lagi pendengarannya. Bener nggak yang dia denger? Pulang. Semakin kencang bisikan itu. Akhirnya Agus, astagfirullahaladzim. Teman-temannya kaget. "Ada apa Gus? Gus, ada apa Gus?" Enggak ada apa-apa." Sebener gue. Enggak ada apa-apa. Udah lanjut jalan. Singkat cerita, mereka sampai di Watu Renjeng. Mereka berhenti di situ bentar buat minum. Setelah itu mereka langsung tancap jalan lagi. Karena mereka pikir hari udah cukup gelap dan mereka itu pengen cepet-cepet sampai di Ranukumbolo di area campnya. Mereka bakal ngecamp di situ. Baru besok pagi mereka ngelanjutin perjalanan buat menuju ke puncak. Di tengah perjalanan menuju Ranukumbolo, Agus ngebatin, apa ini jangan-jangan itu ya gara-gara tadi pas sebelum pos 1 aku nganter Putri buat kencing, terus aku agak nakal sama dia, terus aku dikasih peringatan ya sama hal-hal yang aneh barusan, sama itu anjing, terus ada yang bisikin aku pulang. Agus itu terus ngebatin, ada adu argumentasi di dalam batinnya karena Agus takut dan Agus juga menyadari kalau dia tadi berbuat yang agak nakal ya sama si Putri. Tapi Agus memang gak nyeritain apa yang barusan dia lihat, barusan dia dengar sama teman-temannya. Tujuan Agus itu baik, biar teman-temannya itu gak panik. Ya udah, biar tak simpen aku aja, nanti gampang. Kalau udah pulang, aku bilang sama teman-temanku. Singkat cerita, mereka sampai di Ranukumbolo, tempat terindah dari pendakian Gunung Semeru. Mereka berempat langsung ngediriin tenda di situ di area campnya. Mereka ngediriin 2 tenda. 1 tenda buat ditidurin sama Heru, Agus, dan Dedi. 1 tenda lagi buat tidur Putri, pacarnya dari Agus. Dan setelah tenda berdiri, mereka langsung ngeluarin logistik. Mereka bakal masak di situ, makan malam, baru mereka istirahat tidur. Waktu udah nunjukin jam setengah 10 malam. Suasana di Ranukumbolo pada malam itu sangat sepi. Gak ada pendaki lain selain mereka berempat. Mereka berempat masak, setelah mengeluarkan logistik, mereka makan malam. Setelah itu mereka langsung beranjak istirahat, masuk ke tendanya masing-masing buat tidur. Sebelum mereka masuk ke tenda buat tidur, Putri sempat bilang sama Heru, Her, besok aku tolong dibangunin ya. Aku pengen lihat sunrise di sini." "Loh, masa aku yang bangunin?" "Ya minta bangunin itulah, bangunin Agus pacarmu." "Percuma, Agus itu pasti kesiangan." "Ya, besok aku dibangunin Her, please ya, aku pengen lihat sunrise." Yo, sesuk tak gugah jam piro?" "Ya pas sunrise metu jam piro sih biasane?" "Ya wis, sesuk tak gugah. Kabeh tak gugah kabeh sesuk. Tangi nonton sunrise bareng-bareng, selfie, foto-foto. Oke? Yo, asik. Yo wis, saiki turu kabeh. Jam wis bengi banget, wis jam 11. Ayo, ndang do turu." Akhirnya mereka semua masuk ke dalam tenda buat tidur. Waktu udah nunjukin jam setengah 1 dini hari. Dan tiba-tiba Heru itu terbangun karena dia mendengar sesuatu. Apa ya barusan ya? Dia coba tuh najemin pendengarannya lagi. Bener gak yang dia dengar? Wah, ternyata bener. Heru itu ngedengar suara erangan dari luar tenda. Akhirnya Heru keluar.
coba ngelihat ya, mastiin apa, suara apa sebenarnya. Dia keluar tenda. Dia lihat kiri kanan dan ternyata Agus lagi kencing di salah satu pohon yang cukup besar di depan tenda mereka diriin di tepi danau Ranukumbolo. Akhirnya Heru manggil si Agus. Gus, Agus, ngopo toh? Nguyo kok mbaur-mbaur kayak kucing arep kawin wae. Ha ho. Gus. Tapi anehnya Agus itu nggak noleh sama sekali dan dia juga nggak nanggepin ya apa yang barusan Heru itu ucapin sama dia. Setelah itu Heru masuk lagi ya ke dalam tenda. Dia mau ngelanjutin tidur. Batin si Heru, wah udah biasa Agus. Akhirnya dia merem, ngelanjutin tidurnya. Dan singkat cerita, alarm jam tangan Heru bunyi. Dia kebangun. Wah, dilihatlah jam tangannya. Wah pas, jam 4:30 pagi. Dia punya janji mau ngebangunin Putri. Karena Putri pengen ini ya, nonton sunrise di Ranukumbolo. Seperti yang dia katakan sama Heru semalam sebelum mereka masuk tenda buat tidur. Akhirnya Heru ini kebangun. Dia kaget di situ. Kok Agus gak ada di sini? Yang ada cuma Dedi. Nah, batin si Heru, nakal nih si Agus nih. Dia pasti tidur nih, colong-colongan tadi ke tendanya si Putri. Akhirnya dia keluar tenda ya. Heru ini keluar tenda, dia menuju ke tendanya si Putri. Nah, sampai di depan tendanya Putri, dia pelan-pelan ngebuka resleting tenda. Dibuka tuh. Sret. Akhirnya pintu tenda dibuka pelan-pelan. Di situ dia kaget. Si Heru ini sampai kepental ke belakang. Dia kaget. Astagfirullahaladzim. Ini kakinya bergetar semua. Seluruh badannya juga keluar dengan sangat cepat keringat dingin. Dia melihat di situ ada manusia berkepala anjing. Heru coba mastiin lagi, bener gak yang dia lihat? Dia ngucek-ngucek matanya. Astagfirullahaladzim, ternyata benar di situ ada manusia berkepala anjing menatap Heru dengan sangat tajam. Tapi sosok itu nggak nyerang Heru. Sosok itu cuma duduk di dalam tendanya Putri. Heru itu langsung mundur. Dia menuju ke tendanya. Dia berniat mau ngebangunin Dedi. Nah, sampai dalam tenda, dia langsung ngebangunin Dedi. Ded, bangun Ded. Ded, bangun Ded. Ono apa sih Her? Bangun, ono apa? Tangi, ayo lo tangi. Iyo aku sing ngantuk, ono apa? Cepet bangun. Ikut ke tendanya Putri. Ada apa? Barusan aku lihat manusia, kepalanya anjing. Alah tuh bolah. Kok cuguyo nih? Cepet, serius aku. Akhirnya Dedi ini nurut ya sama si Heru. Yo, ayo. Ngapusi awas kowe tak keplak. Ayo melu aku, melu. Ditarik lah si Dedi keluar tenda menuju ke tendanya Putri. Sebelum mereka sampai tepat di depan tendanya Putri, mereka berdua sempat ngumpet ya, agak jauh dari tendanya Putri. Dan tiba-tiba Heru ini ngelihat ke arah pohon yang semalam buat kencing Agus. Di situ dia lihat kok ada gundukan, curiga kan si Heru. Akhirnya dia ngedeketin dulu tuh gundukan itu. Dilihatnya dan astagfirullahaladzim, ternyata itu adalah sebuah makam. Heru langsung ngebatin, jangan-jangan Agus semalam itu ngencingin makam terus dia kualat jadi anjing apa ya, batin si Heru. Tapi Heru berusaha ngeyakinin, nggak mungkin ngeyakinin dirinya sendiri, nggak mungkin masa gara-gara itu Agus jadi anjing. Dan tiba-tiba Dedi nepuk bahunya, malah ngelamun. Katanya mau ke tendanya Putri, ayo toh aku masih ngantuk. Nggak santai-santaisan aku, mau tidur lagi aja. Iya, ayo ke sana, kamu depan ya, kamu yang depan, kata si Dedi, kan kamu yang lihat. Ngapusi awas, aduh tok tenan. Akhirnya mereka berdua itu jalannya pelan-pelan ke depan tepat tendanya Putri. Di depan tendanya Putri, akhirnya Heru ini ngebuka pintu tendanya. Resletingnya udah kebuka. Dia coba buka. Apa yang mereka lihat? Gak ada manusia berkepala anjing. Yang ada dua sahabat mereka, Agus dan Putri, tidur bertumpuk. Sontak mereka berdua kaget. Ngedian ning dhuwur gunung kok kelakuanmu ngono kowe. Heru berusaha ngebangunin Agus. Tangi Gus, bangun. Tangi. Tapi Agus sama Putri
sama sekali nggak bergerak. Mereka berdua tidur, melakukan hubungan badan. Nggak ada selai benang pun di tubuh mereka, bugil, telanjang. Dan mereka udah nggak bergerak sama sekali. Akhirnya mereka berdua coba ini nurunin Agus dari atas tubuhnya Putri. Tapi nggak bisa sama sekali. Coba diturunin lagi, tapi yang ada malah gelimpang. Putri jadi yang di atas. Mereka tuh ada pada depan kayak gini. Setelah Putri di atasnya Agus, Dedi sama Heru coba narik tubuhnya Putri, tapi nggak bisa sama sekali. Di situ Heru bilang sama Dedi, "Ded, piye? Gancet." Setelah itu dicek denyut nadinya sama si Heru, tangannya si Agus. Nggak ada denyut sama sekali. Dipegang di sini sama si Dedi, si Putri. Nggak ada sama sekali. Dan ternyata dua sahabatnya, Agus dan Putri, sudah nggak bernyawa, sudah meninggal dunia. Mereka berdua bingung di situ, panik mereka. Akhirnya Dedi bilang sama Heru, "Her, medun sih, Dewi kudu ning base camp. Dewi njaluk tulung base camp." Aduh banget. Dewi arep njaluk tulung sopo neng kene? Nggak ada orang sama sekali di sini. Pendakian sepi kayak gini. Mau nggak mau kita harus turun. Kita lari, kita tektok, harus sampai base camp. Di sana kan ramai banyak orang yang mau mendaki besok. Kita juga bisa minta tolong ranger, tim SAR-nya dari sini, dari Ranupani. Ayo kita harus turun sekarang juga. Mereka berdua langsung cuma ngambil daypack buat diisi air minum karena mereka mau lari buat sampai ke base camp. Dan singkat cerita, mereka berdua sampai di base camp. Mereka menceritakan semua kejadian yang barusan mereka alami. Pihak basecamp kan kaget, nanya sama mereka, "Kok bisa sih mas sampai berbuat seperti itu di gunung lagi, belum suami istri?" Sempat dimarahin kan si Heru sama si Dedi. "Aku ndak tahu no mas, wong kami ini tidur bertiga awalnya kok. Saya ini Dedi sama Agus, Putri itu tidur sendiri. Saya ndak tahu mas, tiba-tiba Agus masuk ke tendanya kapan." Astagfirullahaladzim, ayo kita ke sana bareng-bareng. Kalian ke sana dulu, saya menghubungi nih tim SAR. Ji, matur suwun mas. Akhirnya Dedi sama Heru itu balik ya ke atas, nyusulin jasadnya si Agus sama Putri di Ranukumbolo. Setelah orang-orang base camp sama tim SAR sampai di Ranukumbolo, jasadnya Agus dan Putri coba buat dipisahin, tapi emang nggak bisa. Mereka berdua gancet. Akhirnya jasad mereka karena nggak bisa dilepasin, nggak bisa dipisah, dimasukin dalam satu kantong dan dibawa sama tim SAR, orang-orang base camp, Heru juga Dedi ke base camp dulu. Setelah sampai di base camp, singkat cerita, langsung dibawa tuh ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa jam melalui penanganan medis, akhirnya jasad Agus sama Putri bisa dipisah, bisa dilepasin. Nah di situ kedua temannya Heru sama Dedi lega, meskipun mereka di situ bingung. Mereka masih sedih karena kedua teman mereka udah nggak ada, udah meninggal dunia. Tapi Heru ini harus bertanggung jawab. Akhirnya dia menelpon orang tuanya Agus, bapaknya Agus, karena kebetulan kan Heru ini deket ya sama Agus. Ditelepon bapaknya si Agus, mengabarkan bahwasanya Agus sekarang berada di rumah sakit ini. Akhirnya singkat cerita bapaknya Agus sampai di rumah sakit. Bapaknya menemui kedua temannya, Dedi sama Heru. "Sebenarnya gimana mas? Sebenarnya gimana?" Bapaknya di situ sedih, bapaknya nangis. Agus ini udah nggak punya ibu ya, ibunya udah meninggal waktu dia dulu SMA. Cuma masih ada bapaknya. Karena bapaknya belum sempat kedua temannya itu ngejelasin, bapaknya lari ke kamar mayat ngelihat kondisi anaknya, putranya. Dilihatlah si Agus, bapaknya menangis. Setelah itu bapaknya keluar dari kamar mayat. Heru ini ngasih air mineral ya, air putih untuk menenangkan bapaknya Agus. Diminumlah sama bapaknya Agus. Setelah itu beliau bilang sama si Heru, "Padahal saya itu sudah bilang, Mas Heru, Mas Dedi, jangan mendaki hari Kamis. Malam 1 suro itu lebih baik di rumah. Saya itu tapi ngeyel, Agus itu ngeyel. Katanya saya itu kuno, katanya saya itu
mereka berdua itu cuma menundukkan kepala. Mereka juga ikut nyesel ya, kenapa nggak dengerin apa yang Agus sampaikan, katanya bapaknya itu nggak boleh. Mereka cuma nyesel berdua. Kita itu harus menghormati budaya-budaya yang ada di tanah kelahiran kita. Itu maksud saya cuma itu. Bukan untuk mempercayai kalau keluar pada malam satu suro itu nanti ada bla bla bla. Enggak. Kebetulan saja mas, kebetulan saja. Pas Kamis itu malam satu suro, karena wetonya Agus itu adalah hari naasnya. Hari naasnya dalam wetonya Agus, tapi dia nggak percaya, tetap berangkat. Ya saya mengizinkan dengan berat hati. Di rumah saya itu tirakat, saya tak tirakati. Ya Allah, Cak Bagus. Di situ kayaknya Agus terus ya menangis dan mengungkapkan penyesalan. Agus ini naik ke Gunung Semeru pada malam satu suro, dan ternyata weton dari Agus itu pas hari naasnya pada malam satu suro itu. Baik, dari cerita barusan, cerita yang dikirim sama Mas Nono, itu kesimpulannya menurut saya kita itu harus bisa menghormati ya budaya-budaya yang ada di tanah kelahiran kita ya. Kalau dalam cerita ini kan Jawa, jadi dalam dunia Jawa ada weton, ada weton itu ada rezeki, ada jodoh, ada hari naas dan lain sebagainya. Dan bukan untuk dipercaya juga ya, dalam cerita ini juga bukan untuk dipercaya. Bapaknya Agus kan juga udah bilang bukan dipercaya, tapi itu sebagai rambu-rambu. Kita cuma menghormati dan kita harus berhati-hati dalam melakukan hal-hal kalau itu memang kebenaran jatuh di weton kita, hari naasnya, terus hari apanya lagi saya kurang tahu mungkin ya. Seperti itu nanti mungkin saya bisa tanya-tanya sama teman-teman yang memang lebih bisa lebih memahami dalam hal-hal tentang budaya-budaya Jawa. Mungkin kapan waktunya nanti kita ajak seorang di sini buat ngobrol ya, dan ngobrol weton itu apa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah cerita yang dikirim dari Mas Nono ini. Cukup menarik ceritanya tentang pendakian kurang ajar, kalau saya bilang ini pendakian kurang ajar ya, ke Gunung Semeru ya. Ya karena ngelakuin hal yang kurang etis kan akhirnya mereka kena batunya. Cuma itu sih kalau saya ya. Kalau saya pribadi cuma itu. Jadi di gunung itu jangan ngelakuin hal-hal aneh lah. Ya, si Agus udah mesum dulu ya sebelum sampai di pos 1. Ya, terus sampai di sana ternyata mereka begituan ya, Agus sama Putri. Ya udah, itu yang mereka terima. Bukan untuk dicontoh ya, karena kita di gunung cuma tamu. Selalu ingat itu. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir bergabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, dan sudah share video-video dari channel ini. Semoga semua kebaikan teman-teman ini diganti dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.